Bab 310 Perisai Adjudikasi. Hanya ada 15 menit tersisa di putaran Radiant City Elite Soul Engineering Turnamen dari 6. Huo Yuhao baru saja duduk di sana dengan mata tertutup selama hampir 1 jam, beristirahat. Dia akhirnya membuka matanya, dan matanya berbinar sebelum dia mulai bekerja sekali lagi. Lapisan deteksi spiritual tanpa bentuk menyelimuti mejanya, dan setiap komponen canggih sepertinya diberi nomor. Dia mengangkat tangan kanannya untuk mengambil komponen dari ujung meja yang lain ke arahnya menggunakan controlling crane capturing dragon dan menekannya di bagian lain untuk menguncinya sebelum meletakkannya di atas meja kerajinan. Tangan kanannya mulai bergerak seperti kupu-kupu yang berkelok-kelok melewati bunga-bunga, dan dia begitu cepat sehingga dia meninggalkan bayangan di meja kerajinannya. Beberapa komponen alat jiwa dengan berbagai bentuk dan ukuran yang terbuat dari segala jenis logam langka terus-menerus dirakit oleh tangan kanannya. Alat jiwa secara bertahap terbentuk di atas meja kerajinannya. Waktu terus berdetak, 5 kontestan lainnya telah menyelesaikan pekerjaan mereka. Tidak ada yang berani mengambil risiko menit akhir untuk melengkapi alat jiwa mereka. Mereka memberi diri mereka cukup waktu buffer dan cadangan selama proses kerajinan mereka, sehingga semua mata mereka beralih ke Huo Yuhao pada saat yang sama. Mereka dapat melihat bahwa Huo Yuhao sama sekali tidak memiliki boneka tunggal di meja kerajinannya, yang berarti dia tidak memiliki produk jadi. 5 kontestan lainnya memiliki ekspresi berbeda di wajah mereka, dan bahkan mata Heikaitu berkedip dengan sedikit kekhawatiran. Berkat Hong Chen adalah alat jiwa kelas 9. Apa yang dilakukannya? Dengan deteksi spiritualnya untuk membimbingnya, bagaimana bisa dia tidak membuat alat jiwa tunggal setelah 10 jam? Jam pasir telah menyusut ke menit-menit terakhir, dan butiran pasir halus secara bertahap mengalir menjauh. 98 tersenyum rendah hati. Dia sepenuhnya percaya diri untuk menang bahkan jika Huo Yuhao bisa selesai membuat alat jiwa yang sedang dikerjakannya. Mudah untuk membuat kesalahan ketika bekerja di bawah kondisi yang tegang. Selain itu, dapatkah alat jiwa ini beroperasi dan efektif? Dengan kata lain, bisakah dia benar-benar berhasil menyelesaikannya? Bahkan jika dia berhasil, saya sudah punya rencana untuk melawannya. Apa yang bisa dia lakukan dengan hanya 1 alat jiwa? Ya, taruhannya cukup mengesankan. Itu terlihat seperti alat jiwa defensif yang setidaknya kelas 8. Sangat cocok untuk saya. Sudah selesai. Huo Yuhao mengangkat tangan kanannya dengan kuat, dan alat jiwanya jatuh ke meja tulisnya dengan dentang. Jam pasirnya masih memiliki sedikit pasir. Para penjudi yang memasang taruhan mereka jatuh ke kursi masing-masing, seolah-olah jiwa mereka telah meninggalkan tubuh mereka. Huo Yuhao akhirnya menyelesaikan 1 alat jiwa, yang berarti masih ada seutas harapan. 1 utas lebih baik daripada tidak sama sekali. Aku mengerutkan kening dari tempatnya duduk di hadapan Huo Yuhao. Dia bisa melihat bahwa Yuhao telah menempa alat jiwa yang sangat aneh yang berbentuk seperti perisai. Penampilan fisik perisai itu dibagi menjadi 3 bagian yang berbeda. Ada pusat menonjol yang berbentuk seperti bola dan sebesar kepala manusia, yang permukaan logam perak putihnya bersinar dengan cahaya hijau kebiruan yang lembut. Permukaan luar perisai sebagian besar adalah logam abu-abu, dengan belahan yang menonjol di tengahnya, dan sebaliknya sangat sederhana. Lingkaran terluarnya adalah logam biru pucat, dan jauh lebih tipis dibandingkan bagian lainnya. Orang akan menyadari setelah pemeriksaan lebih dekat bahwa perisai ini dibuat dengan merakit banyak komponen yang berbeda bersama-sama. Ada beberapa logam langka yang terkandung di dalamnya, dan bahkan seorang insinyur jiwa yang mapan seperti 98 tidak bisa mengidentifikasi semuanya dengan 1 tampilan. Waktu habis, kontestan. Tolong hentikan semua yang Anda lakukan. Hakim, silakan melangkah maju untuk menilai alat jiwa mereka. Ajin kembali ke panggung. Penghalang kedap suara jatuh, dan suara riuh segera membanjiri tahap kompetisi. 3 hakim sudah di atas panggung, dan orang pertama yang mereka dekati adalah Huo Yuhao.
Huo Yuhao belum menghasilkan alat jiwa tunggal di seluruh putaran sampai saat terakhir, dan mereka ingin memastikan apakah dia memenuhi syarat untuk melanjutkan di babak ini. Beberapa orang sedang duduk di dalam ruang tamu di tengah sebuah bangunan yang melayang di udara di atas aula emas. Ada seorang wanita mengenakan jubah hitam panjang yang duduk di tengah-tengah semua orang, jubahnya yang longgar dan besar menutupi seluruh tubuhnya. Seseorang hanya bisa membedakan jenis kelaminnya dari garis samar kerangka fisiknya. Dia mengenakan topi bambu kerucut, dan kerudung hitam menutupi wajahnya. Hanya dua matanya yang abu-abu kebiru-biruan terungkap, dan mereka diam-diam memperhatikan semua yang terjadi di luar. Ruang tamu sangat sunyi saat ini, semua orang hanya menonton tanpa mengeluarkan suara. Bagaimana menurutmu tentang 66, All-Three? Wanita yang duduk di tengah bertanya dengan polos. Orang yang ia ajak bicara adalah seorang lelaki tua yang usianya sekitar 60 tahun. Rambut putih peraknya menjuntai di belakang kepalanya, dan dia memiliki tubuh yang sangat tangguh dan berotot. Dia tidak semuda itu lagi, tapi matanya masih sangat tajam dan empuk. Pemuda itu sangat canggih, wakil ketua sekte. Saya perhatikan bahwa dia membuat alat jiwa komposit yang sangat rumit sejak awal, tapi ini pertama kalinya saya melihat metode produksi ini. Ada 17 susunan formasi yang terkandung di dalamnya. Yang terbesar adalah susunan formasi pengumpul energi, dan itu juga yang terletak di pusat perisai. Dia paling lambat ketika dia menciptakan susunan formasi itu, tapi aku tidak bisa melihat sesuatu yang luar biasa tentang hal itu. 16 susunan formasi lainnya haruslah sinar deflektif dan sejenisnya. Beberapa sedikit berbeda dari yang lain, dan 6 susunan formasi pada lingkar terluar haruslah sinar deflektif dengan kemampuan pembalikan, jika mata saya tidak mengecewakan saya. Itu juga berarti bahwa perisai ini harus memiliki kemampuan menyerap, lendutan dan penyerapan pada saat yang sama. Apa yang dia coba capai? Mata perak wakil ketua sekte itu menunjukkan sedikit keraguan dan kecurigaan. Pria tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku juga tidak akan bisa menebaknya." Meskipun dia tidak dianggap sebagai insinyur jiwa tingkat tinggi, setiap insinyur jiwa memiliki inovasi dan kreativitasnya sendiri. Kompleksitas alat jiwa ini dapat dibandingkan dengan alat jiwa kelas 7, dan saya dapat mengatakan dari tahap perakitan akhir bahwa ada banyak roda gigi dan struktur lain yang tidak dapat saya mengerti. Kebanyakan dari mereka harus penemuannya sendiri. Saya harus mengatakan bahwa pemuda ini jenius. Saya ingin membawanya di bawah sayap kita jika itu mungkin. Seorang lelaki tua lain yang duduk di sisi lain wakil sekte itu tersenyum dan berkata, "Bahkan Anda menganggap orang ini sangat dihormati. Karena itu masalahnya, saya akan menemukan seseorang untuk berbicara dengannya setelah kontes dan bertanya tentang pemikirannya." Beberapa orang saya mengatakan kepada saya sebelum ini bahwa mereka telah dengan cermat memeriksa alat jiwa yang dia gunakan untuk taruhan individu mereka, dan alat jiwa itu berasal dari aula kebajikan termasyur. Lebih lanjut, kemungkinan Hill Master of Virtue Hall, Jing Hongchen sendiri, adalah orang yang menciptakannya. Setidaknya itu adalah alat jiwa kelas 8, tapi kekuatan sebenarnya hanya dapat dikonfirmasi setelah penilaian yang tepat. Wakil ketua sekte itu terdengar sedikit terkejut. Bisakah dia menjadi murid Jing Hongchen? Tapi saya belum pernah mendengar Jing Hongchen memiliki murid yang lumpuh. Apakah Anda pikir orang ini dapat mengalahkan murid Anda yang berharga? Pria tua pertama menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sulit dikatakan. Di antara dua murid saya, Huang Zheng relatif berkepala dingin dan mantap, dan dia melakukan banyak hal dengan lebih stabil. Dia adalah kakak laki-laki, dan memenuhi statusnya. Namun, Moke lebih berbakat. Tapi kelemahan terbesarnya adalah dia mudah sombong dan merendahkan. Dia sedikit lebih baik di depan saya, tapi dia selalu sombong dan merendahkan orang luar. Saya sudah mengingatkannya berkali-kali, tetapi dia tidak pernah menghentikan kebiasaan itu. Saya benar-benar ingin melihatnya kalah dari 66 hari ini,
dan itu bukan hal yang buruk untuk pertumbuhan dan perkembangannya di masa depan. Wakil Ketua Sekte berkata, kami akan menunggu dan melihat kalau begitu. Penatua kedua, bagaimana keuntungan aliansi Duskwater dari turnamen ini? Pria tua lainnya yang berbicara dengan yang pertama menjawab, kami telah memperoleh hampir 33% lebih dari proyeksi awal kami. Wakil Ketua Sekte mengangguk dan berkata, baiklah. Setelah ini, kami akan meningkatkan kontrol kami atas logam langka pemerintah. Anda harus mengirim beberapa orang ketika saatnya tiba, karena ini adalah sumber daya utama sekte kami. Ya, penatua kedua mengakui dengan hormat. 3 hakim dengan cepat membuat penilaian mereka di panggung kompetisi, dan mereka menegaskan bahwa Huo Yuhao telah berhasil menciptakan alat jiwa. Namun, para hakim berbagi kebingungan dengan penatua ketiga dan wakil ketua sekte, dan mereka tidak mengerti mengapa Huo Yuhao akan membuat alat jiwa seperti itu. Ini adalah alat jiwa defensif dalam pertarungan, yang berarti bahwa Huo Yuhao akan menjadi orang yang pasif menerima serangan. Apakah dia ingin mengalahkan komponennya dengan mengerahkan kekuatan jiwanya? Aku tidak terlihat begitu baik ketika dia melihat bahwa alat jiwa Huo Yuhao adalah perisai. Awalnya, dia percaya bahwa Huo Yuhao sedang menciptakan alat jiwa ofensif dengan kekuatan menyerang yang luar biasa. Tapi sepertinya penilaiannya salah, dan itu berarti sebagian rencananya untuk melawan Huo Yuhao sia-sia. Dia telah menghabiskan 4 jam menciptakan Invincible Barrier melawan Huo Yuhao secara khusus karena penilaiannya yang salah. Keenam insinyur jiwa dengan cepat divalidasi, 98 memiliki 6 alat jiwa yang lengkap, Huo Yuhao hanya memiliki 1, dan 96 juga memiliki 6. Heikaitu memiliki 5, dan 2 sisanya masing-masing memiliki 4. 96 dan 98 memiliki keunggulan besar dibandingkan yang lain dalam hal jumlah alat jiwa yang telah mereka ciptakan. Ketua Hakim mengambil alat jiwa tipe speaker dari Ajin. Dia mengumumkan sejumlah alat jiwa yang telah diselesaikan masing-masing kontestan sebelum dia menurunkan suaranya dan berkata, saya akan mengajukan pertanyaan rutin saya sekarang. Tahap kerajinan telah berakhir, dan karena ini adalah putaran ke-6, setiap alat jiwa harus diuji di lapangan, tidak peduli bagaimana masing-masing telah berubah. Alat jiwa Anda harus terbukti dalam pertempuran untuk menunjukkan kekuatan dan nilai mereka. Izinkan saya bertanya kepada Anda sekarang, apakah ada yang merasa bahwa alat jiwa Anda tidak cukup untuk melawan lawan Anda? Anda memiliki opsi untuk mundur sekarang. Jika tidak, Anda bertanggung jawab atas cedera Anda sendiri, dan bahkan kematian Anda begitu kita memasuki fase pertempuran. Ada lebih banyak ketegangan di panggung kompetisi begitu ini dikatakan, dan suasananya terasa jauh lebih bermusuhan. Banyak pejabat sudah di atas panggung untuk menghapus 6 meja kerajinan, dan mereka juga sementara menghapus logam langka yang dimaksudkan sebagai hadiah. Sudah jelas bahwa tahap kompetisi melingkar ini adalah tempat 6 insinyur jiwa akan bertarung habis-habisan. Tidak ada yang mundur. Hadiahnya sangat kaya dan murah hati, siapa yang tidak mau mencobanya? Bahkan jika seseorang berakhir dengan kekalahan, mereka masih bisa mengakui kekalahan. Sangat tidak mungkin bagi seseorang untuk mati dalam turnamen yang difokuskan pada membandingkan alat jiwa. Sangat baik. Karena tidak ada yang memutuskan untuk mundur, kami akan memulai fase pertempuran. Bolehkah saya mengundang 96 dan 37 untuk memulai pertandingan pertama? Taruhan individu Huo Yuhao dengan 98, bersama dengan nilai taruhannya yang luar biasa, berarti bahwa mereka mungkin akan menjadi yang terakhir untuk bertarung. Pertandingan pertama pasti akan antara pasangan yang lebih tidak seimbang. 37 bertarung melawan 96, dan sudah berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam aura dan wataknya. Tidak ada ketegangan sama sekali, dan 96 hanya butuh 5 menit untuk mencapai kemenangan luar biasa. Kemudian giliran Heikaitu melawan 85. Heikaitu perlahan-lahan melangkah ke panggung kompetisi dengan meriam besar di pundaknya.
Dia telah membuat 5 alat jiwa, meriam hitam di bahunya, penutup dada bundar, perisai, lempengan pinggang, dan helm. Itu adalah 5 alat jiwanya yang berbeda, dan dia diperlengkapi dengan baik dalam hal serangan dan pertahanan. Hampir setiap kontestan tunggal memilih arah ini. Lawan Hekaitu sedikit lebih sederhana dibandingkan. Lawannya memiliki pelindung dada, dan satu meriam jiwa yang relatif lebih kecil di masing-masing pundaknya. Dia juga memiliki alat jiwa seperti sabuk di pinggangnya. Mereka berada di dalam panggung kompetisi Aula Emas, dan itu jauh lebih kecil dari tahap kompetisi Continental Elite Youth Soul Master Tournament. Tidak ada pihak yang memiliki banyak ruang untuk bergerak, dan serangan jarak jauh apapun dapat mencapai pihak lain dalam waktu singkat. 3 hakim kembali ke posisi mereka, dan ketua hakim berseru, mulai. Hekaitu dan 85 melepaskan jiwa bela diri mereka di waktu yang hampir bersamaan. Hekaitu sangat cepat, dan 6 cincin jiwa bangkit dari kakinya. Saat melihat ini, hadirin berteriak dan berseru. Hekaitu adalah seorang kaisar jiwa berantai 6, dan ini berarti bahwa lelaki bertopeng jangkung dan bertopeng lebar ini kemungkinan juga seorang insinyur jiwa kelas 6. Orang-orang yang telah memasang taruhan mereka pada Hekaitu mulai terkesiap dan berseru dalam sukacita dan kegembiraan. 85 memucat dibandingkan. Dia memiliki 2 cincin jiwa kuning dan 3 ungu. Hanya 5 cincin jiwa, dan dia tidak memiliki kombinasi cincin jiwa paling optimal. Kedua belah pihak memilih untuk melepaskan alat jiwa yang sama pada awalnya, penghalang jiwa pelindung. Lapisan cahaya putih naik dan membungkus tubuh mereka di dalam. Kedua penghalang jiwa adalah kelas 5, karena mereka hanya punya 10 jam untuk membuat alat jiwa mereka. Alat jiwa seperti sabuk yang melingkari pinggangnya meledak dengan cahaya warna-warni, dan lingkaran demi lingkaran cahaya yang kuat berdesir keluar darinya. Gelombang kekuatan jiwanya mulai berkembang dengan kecepatan kilat. Wow, lihat semuanya. Alat jiwa di sekitar pinggang 85 adalah alat jiwa pengumpul energi yang sangat langka. Ini dapat memfokuskan dan menyingkat kekuatan jiwa pengguna dalam waktu singkat. Sangat sulit untuk membuat alat jiwa seperti itu, dan seseorang harus sangat tepat dalam proses kerajinan. Jika tidak, satu kesalahan akan menyebabkan cedera pada pengguna. Saya bisa membayangkan sekarang bahwa serangan berikutnya tahun 85 akan sekuat dan sekeras badai petir. Dengan amplifikasi alat jiwa pengumpul energinya, serangannya dapat menyaingi insinyur jiwa kelas 6 untuk waktu yang singkat. Hekaitu tidak menanggapi ketika dia melihat alat jiwa pengumpul energi lawannya. Dia dengan tenang mengangkat lengan kirinya dan memblokir dadanya. Perisai sepanjang kaki di lengan kirinya mulai berbunyi samar-samar dan memancarkan lapisan cahaya kuning keunguan. Lihat, penghitung yang bagus. Perisai yang telah dipilih 88 untuk digunakan haruslah perisai yang mencerminkan jiwa. Perisai ini sangat tahan dan efektif terhadap semua serangan kekuatan jiwa, atau lebih tepatnya, semua jenis sinar jiwa. Satu-satunya masalah adalah bahwa saya tidak bisa mengatakan apa jiwa yang mencerminkan kelas perisai ini. Pertarungan dimulai, dan air liur Ajin menyembur kemana-mana ketika dia berkomentar penuh semangat tentang pertempuran itu. Alat jiwa pengumpul energi untuk sementara waktu dapat meningkatkan kemampuan ofensif seorang insinyur jiwa, tetapi juga menghabiskan lebih banyak kekuatan jiwa. Pengguna harus mencapai kemenangan secepat mungkin. 85 merasa hatinya tenggelam ketika dia melihat 6 cincin jiwa Hekaitu. Dia tahu bahwa dia hanya memiliki satu kesempatan untuk menang. Karena ini, dia tidak menunggu Hekaitu melakukan hal lain, dan menembakkan meriam jiwa kembar di bahunya. 2 lampu berbeda meledak ke arah Hekaitu. Meriam jiwa di bahu kirinya adalah sinar jiwa putih yang cemerlang. Udara di sekitarnya terasa sedikit aneh ketika sinar ini melonjak, dan semua orang tampak melihat retakan dan air mata di udara di mana sinar jiwa ini berlalu. Udara tampak seperti kaca dan pecah setelahnya. Meriam jiwa lainnya menembakkan bola cahaya merah muda.
Bola ini sebesar kepalan tangan, tapi ia tumbuh semakin besar saat terbang di udara. Setiap kontestan yang dapat mencapai babak 6 memiliki kekuatan unik mereka sendiri, dan 85 tidak terkecuali. Bahkan Huo Yuhao sedikit heran ketika dia menyaksikan meriam jiwa itu. Keduanya adalah alat jiwa kelas 5 yang jarang terlihat. Sinar jiwa yang retak membuka udara saat terbang disebut gelombang kejut yang membelah. Meskipun mirip dengan bom kejut, ada dunia perbedaan di antara mereka. Bom kejut mengandalkan gelombang kejut yang kuat, namun gelombang kejut yang membelah menyerupai pisau dan pisau yang tak terhitung jumlahnya. Efek pemotongan yang kuat akan diarahkan ke target, dan itu akan memotong dalam pola yang sangat tidak teratur. Gelombang kejut yang membelah itu sangat destruktif, sengit, dan brutal. Namun, sangat sulit untuk membuat ini, dan cukup sulit untuk mengendalikannya juga. Gelombang kejut yang terpisah secara inheren tidak stabil, dan dapat dengan mudah melukai pengguna mereka. Karena itu, para insinyur jiwa biasanya tidak memilih alat jiwa semacam itu. Namun, 85 tampaknya sangat percaya diri, dan jelas bahwa dia sangat akrab dengan menggunakan alat jiwa yang sama. Bola merah muda di sisi lain tidak jauh lebih buruk, dan itu dikenal sebagai meriam enfibling. Meriam ini dapat dianggap sebagai versi yang lebih primitif dari sinar penuaan yang telah digunakan pada Wang Qiwer. Sulit bagi pertahanan berbasis energi apapun untuk menghilangkan efek meriam yang melemahkan, dan siapapun yang terkena dampaknya akan segera memasuki keadaan lemah. Keadaan yang melemah ini berkepanjangan dan berkelanjutan, dan korban harus beristirahat untuk waktu yang sangat lama untuk pulih. Kedua alat jiwa itu dianggap sangat sulit untuk dibuat di antara alat jiwa kelas 5. Selain itu, banyak kekuatan jiwa harus dikonsumsi saat menggunakannya. Jelas bahwa 85 disiapkan dengan peralatannya. Dia memiliki penghalang jiwa pelindung kelas 5 untuk membela diri, dan sabuk pengumpul energinya meningkatkan kekuatan jiwanya, sementara dua meriam jiwanya yang tangguh akan menjaga lawannya. Pengaturannya cukup mengesankan. Gelombang kejut yang memecah adalah yang pertama mencapai Heikaitu. Itu berbenturan dengan penghalang jiwa Heikaitu, suara melengking dan menusuk telinga terdengar. Penonton bisa melihat luka dan bekas luka dengan cepat berseliweran di penghalang jiwa Heikaitu. Karakteristik paling menakutkan dari gelombang kejut adalah bahwa ia dapat ditembakkan secara terus-menerus. Selama pengguna memiliki kekuatan jiwa yang cukup untuk mempertahankan serangannya, serangan ini dapat digunakan secara terus-menerus dan tanpa jeda. Tentu saja, gaya menyerang ini meningkatkan kemungkinan alat jiwa itu sendiri pecah. Kerang meriam enfibling mengikuti segera setelah itu. Tidak sulit membayangkan bahwa penghalang jiwa Heikaitu pasti tidak akan mampu menahan gelombang kejut yang membelah jika dia memasuki kondisi lemah, dan kemungkinan itu akan langsung diiris dan dipotong-potong menjadi beberapa bagian. 85 segera meraih posisi atas ketika dia melakukan serangan pertamanya. Tapi Heikaitu tidak khawatir atau panik dari awal hingga akhir. Dia menekan perisai dan cahaya oranye, dan cahaya oranye tampaknya terwujud ketika melilit pelindung jiwa dan membarikade gelombang kejut yang membelah tanpa. Keretakan dan bekas luka segera menghilang. Kaki Heikaitu bergerak ketika cangkang meriam enfibling datang tak lama setelah itu. Dia mengambil langkah ke kiri, menghindari serangan dengan kecepatan luar biasa. Fakta bahwa tubuhnya yang besar dan besar bisa membuat gerakan menghindar yang gesit dan gesit begitu mencengangkan. Namun, tuduhan meriam yang enfibling dikunci padanya, dan mulai mengikutinya saat ia melenggang. Helm di kepala Heikaitu menyala, seberkas sinar perak yang terang keluar dari sana dan berputar sekali di sekeliling tubuhnya. Serangan meriam enfibling sedang mengejar dari belakangnya, jadi itu secara alami tercakup dalam radius sinar ini, dan langsung diambil oleh cahaya perak. Apakah ini yang dikenal sebagai tangan menangkap kelas 5? Itu dapat menangkap keberadaan berbasis energi yang kuat, dan terutama digunakan untuk melawan meriam jiwa yang diam.
Cukup mengejutkan bahwa 88 telah menciptakan alat jiwa seperti itu. Ini adalah ciptaan yang sangat pintar. Tangan menangkap Hekaitu melilit biaya enfibling, dan efek pengunciannya segera dihilangkan. Hekaitu melemparkan muatan meriam kembali ke arah 85, ingin memberi lawannya rasa obatnya sendiri. Bola cahaya merah muda meluncur lurus ke arah 85 dengan kecepatan lebih cepat dari yang awalnya diluncurkan. 85 diatasi dengan kaget, tetapi tanggapannya masih tepat. Tangan menangkap Hekaitu dapat menangkap entitas berbasis energi apapun pada kecepatan tertentu, tetapi itu tidak dapat menjaga kemampuan penguncian apapun. 85 menghindari ke satu sisi dan menghindari cangkang meriam ini, tetapi gelombang kejutnya yang pecah berhenti sejenak karena gerakannya. Tepat pada saat itu, pilar cahaya biru yang cemerlang melonjak di panggung kompetisi. Pilar biru ini meledak seperti petir, dan seluruh aula emas tampak bergetar dan menggigil bersamanya. Hanya ada kubah pelindung di sekitar tahap kompetisi. Tidak ada penghalang kedap suara. Karena itu, semua orang yang hadir dapat mendengar ledakan yang tajam dan memekakkan telinga. Meriam berat di bahu Hekaitu akhirnya dilepaskan, meriam petir. Ini adalah salah satu alat jiwa favorit Hekaitu. Petir yang menakutkan merobek udara terbuka saat itu bergemuruh ke arah lawan Hekaitu. Pencahayaan ungu kebiruan menyebabkan udara berputar dan memutarbalikkan, dan 85 baru saja menghindari muatan meriam enfibling sendiri ketika wajahnya berubah. Kelas 6. Itu meriam petir kelas 6. Penghalang jiwa pelindung, saya tidak bisa mengatasinya. Dia ragu-ragu sejenak sebelum dia berteriak, aku mengakui kekalahan. Dia memang memiliki pilihan untuk melawan serangan ini. Dia bisa menggunakan invincible barrier-nya untuk membela diri, tetapi melakukan itu tidak berbeda dengan mengakui kekalahan. Hampir setiap insinyur jiwa di atas kelas 5 dilengkapi dengan invincible barrier, tetapi item ini sangat mahal sehingga tidak ada yang akan menggunakannya kecuali keadaannya adalah masalah hidup dan mati. Ini terutama terjadi ketika turnamen dilarang menggunakan alat jiwa yang tidak dibuat selama turnamen, dan ini berarti menggunakan invincible barrier setara dengan mengakui kekalahan. Ledakan. Caning petir ditarik setelah hanya satu tembakan. Namun meski begitu, 85 langsung terlempar mundur dari benturan, dan penghalang jiwa pelindung kelas 5-nya langsung hancur. Kekuatan jiwanya hampir seluruhnya dihancurkan oleh dampak, dan seluruh tubuhnya terbakar hitam. Dia memuntahkan seteguk darah ketika dia jatuh kembali ke tanah. Ajin tidak bisa tidak berseru, 85 mencintai kekayaan lebih dari dia mencintai hidupnya. Saya percaya dia memiliki invincible barrier dengannya, tetapi dia tidak tahan untuk menggunakannya. Saya akan melakukan hal yang sama jika saya berada di posisinya. Sayang sekali aku bukan insinyur jiwa. Pertempuran berakhir, dan kemenangan telah ditentukan. Hekaitu sebenarnya cukup penyayang dan murah hati. Kalau tidak, jika dia melepaskan kekuatan lightning cannon-nya sampai batas maksimal, 85 akan terluka parah, atau langsung terbunuh. Terima kasih telah menunjukkan belas kasihan kepadaku. 85 bangkit dan segera membungkuk hormat kepada Hekaitu. Meskipun dia telah kehilangan ronde ini, lawannya langsung berhenti menyerang setelah dia mengakui kekalahan. Dia penuh dengan niat baik terhadap lawannya. Hekaitu mengingat semua yang dikatakan Huo Yuhao. Dia tidak membuat suara, tetapi mengangguk ke arah lawannya sebelum dia meninggalkan panggung kompetisi untuk mengklaim hadiahnya. 2 pertandingan dari 3 berakhir, 96 sangat kuat dan dominan, dan alat jiwa kelas 6 terakhir Hekaitu sama kuat dan mengesankan. Keduanya memberi kesan mendalam dan langgeng kepada hadirin. Insinyur jiwa biasanya menyelesaikan pertarungan mereka dengan sangat cepat, dan keretakan dalam kekuatan dan standar dengan cepat disajikan dalam pertarungan. Puncak acara akan segera dimulai, dan para kontestan yang bertaruh satu sama lain akan bertarung. Semua orang yang hadir mulai mengambil napas pendek dan cepat.
Beberapa senang dan yang lain kesal dengan hasil dari dua pertandingan sebelumnya, tetapi pertandingan ketiga dan terakhir memiliki peluang terbaik. Ini terutama benar bagi mereka yang telah memasang taruhan pada Huo Yuhao. Setiap orang dari mereka bisa merasakan kupu-kupu di perut mereka. Meskipun mereka tahu peluang mereka untuk memenangkan taruhan mereka tipis, mereka masih harus berpegang pada benang harapan itu sampai akhir. Peluangnya adalah 1 hingga 3, ini dianggap sebagai peluang yang sangat baik, dan mereka akan mendapat untung besar jika mereka memenangkan taruhan ini. Mereka yang memasang taruhan pada 98 tidak khawatir sama sekali. 6 alat jiwa versus 1, kecuali lawannya memiliki kartu truf yang memastikan kemenangannya, keunggulan 98 itu terlalu jelas. Tidak ada yang mereka khawatirkan sama sekali. Huo Yuhao tersenyum, tetapi senyumnya terasa sedikit dingin. Pejabat mendorong kursi rodanya ke panggung kompetisi, dan 98 melangkah ke panggung di sisi lain, sepenuhnya dilengkapi dengan 6 alat jiwanya. Tatapan mereka bertemu, dan ujung mulut 98 membentuk senyum. Apakah kamu merasakan tekanan sekarang, anak kecil? Menyerah. Aku tidak akan membunuhmu, mengingat kamu telah memberiku hadiah yang begitu bagus. Saya akan membiarkan Anda menjaga hidup Anda karena itu. Wajah Huo Yuhao hitam. Kami bahkan belum bertarung. Bagaimana Anda begitu yakin bahwa Anda akan menang? Biarkan saya memberitahu Anda, saya memiliki banyak kekuatan jiwa. 98 tertawa terbahak-bahak dan berkata, itu berarti Anda ingin menggunakan perisai milik Anda untuk menggiling saya sampai saya tidak punya kekuatan jiwa lagi. Apakah Anda pikir itu realistis? Saya memiliki setidaknya 100 cara untuk menembus pertahanan Anda. Kamu keterlaluan dan sombong meski duduk di kursi roda itu. Sekarang saya mengerti mengapa Anda lumpuh. Huo Yuhao merasakan simpul di hatinya. Meskipun dia sengaja menunjukkan kelemahan pada lawannya, dia masih tidak merasa sangat senang ketika lawannya mencapnya sebagai orang cacat yang sombong dan sombong. Kita akan lihat selama pertandingan. Saya harap Anda tidak akan menangis setelah kalah dalam pertempuran. The Darkness Green Dragon, ya. Ini sudah menjadi milikku. Huo Yuhao mendengus dingin, tetapi dia sepertinya tidak memiliki substansi untuk mendukung kata-katanya. Darkness Green Dragon-ku ada di sini. Saya khawatir Anda hanya bisa melihatnya. Hahaha, 98 melambaikan tangan kanannya, dan lampu hijau gelap melayang di ujung jari-jarinya seperti ular spiritual yang menjadi hidup. Huo Yuhao harus mengakui bahwa 98 cukup berhasil dengan alat jiwa, dan ia memiliki pencapaian sendiri. Hakim, Huo Yuhao tiba-tiba berteriak. Ketiga hakim berbalik ke arahnya dengan bingung. Huo Yuhao berkata, saya sudah memberikan pasak saya kepada Anda sebelum ini. Fase kerajinan telah usai, jadi bukankah seharusnya aku memberikan pasaknya padamu sama seperti aku? Itu adil. Aku merasakan wajahnya membeku sesaat, tetapi dia dengan cepat kembali normal. Dia dengan murah hati mengungkapkan Darkness Green Dragon di tangannya dan berkata, bawa pergi, kalau begitu. Lagi pula itu akan kembali kepadaku sebentar lagi. Huo Yuhao dapat dengan jelas mengatakan bahwa 98 tidak tahan berpisah dengan pisau pahatnya ketika hakim mengambilnya. Semua insinyur jiwa di setiap kelas sama akrabnya dengan pisau pahat yang selalu mereka gunakan seolah-olah itu adalah anak mereka sendiri. Itu wajar bahwa setiap insinyur jiwa akan merasa sedikit keluar dari tempatnya tanpa pisau ukiran favorit mereka. Mereka memasuki tahap kompetisi dan memihak mereka. Mereka memiliki alat jiwa yang telah mereka buat sebelumnya. Huo Yuhao menempatkan perisainya rata di atas kakinya dan dengan lembut membelai permukaannya. Ekspresi gelisah di wajahnya berangsur-angsur menghilang, dan dia akhirnya menunjukkan senyum percaya diri. Dia benar-benar yakin bahwa perisai ini adalah salah satu alat jiwa paling sukses yang telah ia buat sepanjang hidupnya, dan menamakannya perisai adjudikasi. Apakah kalian sudah siap? Tanya para hakim dari kursi mereka yang ditinggikan. Aku siap.
Baik Huo Yuhao dan 98 merespons pada saat yang sama. Baik, angkat pelindungnya. Hambatan pelindung kuning pucat bangkit dan membentuk belahan yang mencakup seluruh tahap kompetisi. Rintangan ada di sana untuk mencegah alat jiwa dilepaskan dari merusak aula emas. Huo Yuhao mengangkat perisai di tangannya. Aku tampak santai seperti biasa di sisi lain, dan dia mengangkat meriam jiwa yang tampak aneh dengan tangan kanannya. Mulai. Babak pertandingan final 6 dimulai dengan pengumuman hakim. Huo Yuhao mengangkat perisainya di depannya. Namun, tidak ada cincin jiwa pun yang bisa dilihat di tubuhnya. Di sisi lain, suara siulan bisa terdengar di bawah kaki 98 ketika 2 cincin kuning, 2 ungu, dan 2 jiwa hitam naik, satu demi satu. Kekuatan jiwa yang padat segera beriak dari tubuhnya. Dia sama sekali tidak tergesa-gesa untuk menyerang. Sebaliknya, dia mengambil beberapa langkah ke depan saat dia meletakkan meriam jiwanya di bahunya. Dari 6 alat jiwa lain yang telah ia ciptakan, selain Invincible Barrier-nya, ia membutuhkan waktu paling lama untuk membuatnya. Meriam jiwa ini tampak seperti tertanam di pundaknya, dan memberi penonton perasaan bahwa itu adalah bagian dari tubuhnya. Ini adalah kualitas yang harus dimiliki oleh seorang insinyur jiwa yang luar biasa, dan setiap alat jiwa yang ia ciptakan harus memiliki chemistry dengan tubuh sang insinyur jiwa. Meriam jiwa ini berwarna perak putih, dan cahaya hijau samar-samar terpancar. Mulut meriam itu datar dan persegi panjang, dan seluruh meriam itu tampak agak aneh. Lubang hitam yang rata mulai berkedip dengan cahaya. 98 menyalurkan kekuatan jiwanya, dan alat jiwa di pinggangnya di belakang punggungnya meletus dengan cahaya. Dia juga memiliki alat jiwa yang mengumpulkan energi, tetapi alat jiwa yang mengumpulkan energi itu sedikit lebih lembut daripada milik 85. Setidaknya, undulasi kekuatan jiwa tampaknya tidak sekuat itu. Namun, begitu alat jiwa ini diaktifkan, meriam jiwa di bahunya meletus dengan lampu hijau. Tampaknya ada garis-garis hitam udara yang beredar di sekitar mulut meriam. Huo Yuhao menyembunyikan tubuhnya sepenuhnya di balik perisainya. Cahaya biru berkilau di perisainya, dan roda cahaya redup bisa terlihat yang meningkatkan area pertahanan efek. Tonjolan hemispherical di pusat perisai tidak banyak berubah, sedangkan daerah perak putih di pusat perisai dan di tepinya bersinar dengan cahaya putih yang relatif lebih kuat. Perisai itu memiliki penampilan luar yang cukup mengesankan dengan mata telanjang. Namun, para penjudi yang telah memasang taruhan pada Huo Yuhao merasa harapan mereka berkurang. Bisakah dia benar-benar menggiling kekuatan jiwa lawannya dengan perisai ini? Mereka menyaksikan jiwa Huo Yuhao berdering pada saat ini. Dia memiliki 2 cincin jiwa kuning, 2 ungu, dan 1 jiwa hitam. Ini adalah kombinasi cincin jiwa yang optimal, tetapi ia hanya memiliki 5. Dia adalah Raja Jiwa, jadi bagaimana dia bisa memenangkan perang gesekan melawan Kaisar Jiwa? Kekuatan jiwa-jiwa Kaisar setidaknya 2 atau 3 kali lebih banyak daripada Raja Jiwa. Huo Yuhao jarang mengungkapkan warna jiwanya yang sebenarnya kepada orang luar sehingga dia bisa menyembunyikan identitasnya. Dia menggunakan imitasi untuk menutupi warna mereka yang sebenarnya. Meriam jiwa 98 ditembakkan, dan sinar merah gelap membentang di udara, menyapu Huo Yuhao. Di dalam ruang tamu pusat, penatua ketiga bergumam pelan, "Saya ingin melihat bagaimana orang ini akan membela diri melawan meriam dekomposisi korosif Moke." Dengan amplifikasi Darkness Green Dragon, meriam dekomposisi korosif ini akan dianggap sangat kuat bahkan di antara alat jiwa kelas 6. Ini sangat eksplosif, tetapi sifatnya yang terus-menerus merusak adalah atribut terkuatnya. Tidak peduli apa efek deflektif dan daya serap yang dimiliki perisai, itu hanya dapat berpengaruh pada entitas material. Bagaimana dia akan membela diri? Huo Yuhao membuktikan bagaimana ia bisa membela diri di panggung kompetisi. Dia meletakkan perisainya di depannya, dan mulai melantunkan sesuatu di bawah nafasnya. Perisai itu menghalangi pandangan semua orang,
dan matanya tiba-tiba berubah menjadi abu-abu. Penonton menyaksikan sinar dekomposisi korosif akan mencapai perisainya. Garis abu-abu tiba-tiba meledak dari tubuh Huo Yuhao dan mengembun menjadi bola kabut berasap yang menghalangi gerakan maju sinar, begitu saja. Serangkaian suara berderak bisa terdengar saat uap naik dari panggung kompetisi. Huo Yuhao tidak bergerak sama sekali, tetapi kerangka hitam tiba-tiba muncul di depannya. Kerangka ini tampaknya telah dipanggil entah dari mana, dan kabut abu-abu menghalangi sinar cahaya untuk sesaat sebelum kerangka hitam ini dengan paksa turun tangan.